Sensei minasan konnichiwa. Domo hajime mashite. Watashi no namae wa Farhan desu. Ya, minasan. Lama tidak berjumpa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan gagal dan bangkitnya saya saat proses ke Jepang. Oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan proses saya masuk ke lembaga pelatihan. Ya. Saat proses masuk ke lembaga pelatihan itu saya mengira masuknya itu gampang. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oke. Pada saat itu saya saya mencoba masuk lembaga di dekat perumahan saya. Ada lembaga pelatihan ternama untuk Jepang dekat rumah saya. Ya, saya gagal 2 kali saat mau masuk ke LPK tersebut. Saya gagal 2 kali karena psikotes, karena MTK saya kurang, teman-teman. Terus saya gagal 2 kali. Saya tidak menyerah. Saya nyari lembaga yang menurut saya itu bagus. Oke. Terus ada saudara saya yang masuk ke lembaga pelatihan untuk menyarankan saya masuk ke lembaga teman saya tersebut. Saya akhirnya tertarik dengan tawaran teman saya. Akhirnya saya datang ke Bekasi, tepatnya Bekasi, Pondok Gede, Jati Agung itu yaitu LPK Haditama. Saya masuk LPK Haditama. Sebelum masuk LPK Haditama, saya menanya-nanya di bidang kerjaan, di bidang pelatihan, saya nanya-nanya. Akhirnya saya tertarik dan alhamdulillah mimpi saya ke Jepang itu terwujud. Nah, di sini saya akan menjelaskan gagal dan bangkitnya saat proses ke Jepang. Ya, minasan yang belum tahu proses ke Jepang itu tidak semudah minasan bayangkan prosesnya. Proses ke Jepang itu sedikit cukup rumit. Kita belajar bahasa Jepang itu sampai ke tingkatan menengah, yaitu N4, tingkat untuk orang imigran untuk bekerja ke Jepang. Ya. Di LPK Haditama kita belajar kurang lebih selama 4 kalau enggak 5 bulan. Setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Oke, di sini di Haditama selama proses pembelajaran N4 kita di Haditama itu ada sikeng permingguan, yaitu sikeng permingguan yang kita belajar seminggu full. Terus hari Jumatnya itu ada sikeng yang diberikan CC. Sikeng itu ulangan. Jika kita gagal sikeng, kita tidak diizinkan balik oleh sensei. Terus tidak mendapatkan HP, dan plusnya kita dikasih tambahan tugas. Nah, kenapa ada peraturan tersebut? Karena biasanya orang yang gagal sikeng itu orang yang hafalan kotobonya kurang, terus biasanya di kelas tidak menanggap sensei saat pembelajaran dengan baik, terus sering bercanda. Oleh karena itu biasanya yang gagal sikeng tersebut akan ditambahkan tugas. Saya pernah gagal sikeng permingguan itu selama 3 kali. Saya tidak balik ke rumah, tidak mendapatkan HP di hari Sabtu dan Minggu.
terus ditambah tugas, hari weekend kita ngerjain tugas. Nah itulah hukuman. Karena kenapa? Dari semua itu kita disiplin supaya kita itu meningkat, tidak turun mulu. Alhamdulillahnya saat itu ada baiknya juga bagi saya. Nah, sekarang gagal saat wawancara atau mensetsu. Saya pernah gagal wawancara 1 kali di bidang perhotelan. Pertama kali saya wawancara. Pas wawancara tersebut bahasa Jepang saya kurang. Bukan soal bahasa Jepang saya kurang, cara duduknya kurang, terus pandangan untuk mengobrol dengan orang Jepangnya kurang, senyumannya kurang, terus pandangan untuk ke orang Jepangnya kurang, pandangan melihat orang Jepang kurang. Terus oleh karena itu, dari kesalahan tersebut saya menjadikan pembelajaran untuk mensetsu selanjutnya. Alhamdulillah saat mensetsu kedua di bidang Genba, saya lulus dari kesalahan sebelumnya. Nah, terus minasang, jika minasang pengen ada niatan ke Jepang, dari sekarang minasang dikit-dikit belajar bahasa Jepang. Saya saat SMK saya belajar hiragana, katakana, itu sudah cukup untuk mengetahui dasar-dasar bahasa Jepang. Terus kalau minasang masuk lembaga pelatihan seperti Hadetama, minasang jangan khawatir, karena di Hadetama minasang mempunyai banyak teman-teman yang baik, teman-teman yang ceria, teman-teman yang saling bisa membantu, tidak menjatuhkan. Di situ teman-temannya baik semua. Minasang jangan khawatir masuk LPK. Ya. Terus minasang kalau masuk LPK jangan khawatir juga untuk saling bertanya. Seperti saya sering bertanya kepada senpai-senpai saya pas saya saat kesusahan untuk belajar. Saya bertanya-tanya senpai. Akhirnya dari tersebut saya meningkat karena saya bertanya. Nah, di Hadetama kita diajarkan supaya percaya diri, terus gesit, sama jujur. 3 itu udah cukup untuk kita hidup di Hadetama. Ya, minasang, korekara watashi wa nihongo o hanashimasu yo. Ya, minasang wa minasang wa moshi nihongo wa ikitai tara, minasang wa korekara moto-moto nihongo o benkyou shimasu. じゃあ、私にとって皆さんはひらがなとカタカナ勉強するように、それは結構です。なぜ結構ですよ。だから、カタカナひらがなは、日本語の本読めるようにできますよ。じゃあ皆さん、もし皆さんは日本に行きたいがあれば、皆さんは、私におすすめよ。私におすすめです。LPK Hadetama。その LPK はいいな LPK です。
だから皆さんはそのところがたくさん友達ができます。じゃあそれだけじゃなくてそのところが皆さんはえっ、と規律と正直とそして正直ともう教えあもう勉強します。じゃあ皆さんは私にとって皆さんはもし面接があれば皆さんはすぐになんか日本語をすぐに友達と日本語を会話練習しましょう。だからそのことがいいですよ。皆さんはたくさん日本語を会話練習したら、日本人とお話すことが簡単と思います。じゃあ皆さんもし皆さんがひらがなとカタカナができないですけど皆さんはゆっくりなんかゆっくり紙でひらがなとカタカナが書くと思います。じゃあそして皆さんはなんか私にとって私は日本語まだ上手ですよ。そうです。私はいつも友達と日本語会話練習します。例えばアセプさんと一緒に日本語会話練習しました。じゃあ皆さんこれからたくさん日本語会話練習します。それはいいだと思います。じゃあ皆さんはもし、GFT の GFT は勉強したらこれから頑張ってですよ。だから皆さんは諦めないことがありません。そして皆さんたくさん先輩とそして先輩と先生が一緒に勉強します。それだけじゃなくて皆さんはたくさん辞書で調べるように調べましょう。そして皆さん私にとって本当にありがとうございます。じゃあ皆さんこのビデオが10分以上になってじゃあありがとうございますですよ。じゃあ皆さんもし私の日本語の言葉が間違ったら私は本当に申し訳ありません。じゃあ皆さんまた会いましょうですよ。じゃあまたね。